Buat teman-teman yang merasa hidupnya pas-pasan, bahkan miskin, rasanya berat banget ya. Tekanan dari sana-sini, pengeluaran ada terus tapi kok pemasukan gitu-gitu aja. Mungkin ada yang berpikir, wah kapan ya hidup bisa lebih baik? Tapi percayalah bahwa kalian tidak sendirian. Banyak kok orang yang merasakan hal yang sama. Tentunya mengubah nasib itu bukan hal yang gampang dan juga tidak instan. Tidak ada solusi ajaib yang bisa membuat kalian kaya mendadak dalam semalam, tapi ada kok langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat hidup jadi lebih baik. Berikut adalah sejumlah tips yang bisa teman-teman coba. Yang pertama adalah jangan menunggu diselamatkan oleh orang lain, termasuk oleh pemerintah. Hidup ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Terkadang kita punya kecenderungan untuk berharap bahwa ada orang lain, entah itu keluarga, teman-teman, atau bahkan pemerintah yang akan datang menyelamatkan kita dari kesulitan finansial. Ya, berharap sih boleh aja ya. Tapi menggantungkan hidup sepenuhnya pada bantuan orang lain itu justru berbahaya. Karena itu akan membuat kita jadi pasif dan tidak punya inisiasi, sehingga kesempatan untuk maju justru hilang. Fokuslah pada apa yang bisa kalian lakukan sendiri. Milikilah keinginan yang kuat untuk bangkit, karena itu akan menjadi modal utama kita ketika menghadapi tantangan hidup. Begitu kalian mulai mengambil kendali atas hidup kalian sendiri, biasanya kalian akan melihat jalan keluar yang sebelumnya mungkin tidak kalian sadari. Dengan begitu, bantuan orang lain, kalaupun ada, akan menjadi bonus dan bukan jadi satu-satunya harapan. Ingat bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk terus-menerus menanggung beban kita. Mulailah dengan langkah kecil, sekecil apapun itu, untuk menunjukkan bahwa kita serius mau mengubah hidup, dan ini juga akan membantu membangun rasa percaya diri dan juga martabat kita. Tips yang kedua adalah jangan percaya dengan uang gampang yang belum jelas. Di era digital seperti sekarang, banyak banget tawaran pekerjaan atau bisnis atau investasi yang katanya menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hati-hati teman-teman, karena seringkali tawaran seperti ini adalah jebakan yang biasanya dalam bentuk investasi bodong atau penipuan berkedok lainnya. Mereka memanfaatkan keinginan orang untuk cepat kaya, padahal aslinya sih cuma akal-akalan. Kalian harus selalu skeptis, tanyakan pada diri sendiri. Emangnya mungkin nggak bisa dapat uang sebanyak ini tanpa kerja keras? Kalau kalian berpikir secara logika ya jawabannya tidak, karena nggak masuk akal. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Lakukanlah riset yang mendalam dan cek kredibilitasnya sebelum kalian menyerahkan uang atau waktu kalian. Uang yang halal dan berkah itu biasanya didapatkan dari kerja keras dan ketekunan. Prosesnya mungkin lebih lambat, tapi hasilnya bisa lebih pasti dan tidak merugikan orang lain. Mending lakukan hal-hal yang pasti-pasti aja lah. Misalnya belajar keterampilan baru, menabung, investasi di hal-hal yang memang sudah terbukti aman, daripada berinvestasi pada janji-janji palsu yang resikonya tinggi. Tips yang ketiga adalah hindari judi online. Godaan untuk mendapatkan uang instan lewat judi online itu memang sangat kuat ya. Banyak orang yang menganggap itu adalah jalan pintas untuk keluar dari kemiskinan. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Judi online adalah lubang hitam yang siap menelan semua uang kalian dan juga masa depan keluarga kalian. Bisa jadi kalian sesekali menang, tapi pada akhirnya bandar itu ya selalu menang karena itu adalah bisnis mereka. Bukan cuma soal uang, tapi judi online juga akan merusak mental. Ketergantungan pada judi bisa membuat kita jadi malas bekerja, mengabaikan kewajiban, dan bahkan berani berbuat nekat demi mendapatkan uang tambahan untuk judi lagi. Ini adalah siklus setan yang sulit diputus. Makanya, jauhi judi online sebisa mungkin. Gunakan energi dan waktu kalian untuk hal-hal yang lebih produktif. Misalnya aja buka usaha kecil-kecilan, atau beli buku buat belajar, dan sebagainya. Uang yang kalian habiskan untuk berjudi sekecil apapun adalah uang yang hilang dan tidak akan kembali lagi. Tips yang keempat adalah jauhi pinjaman online ilegal atau pinjol. Kalau sudah terdesak, pinjaman online ilegal itu seringkali menjadi pilihan instan. Kenapa? Ya karena prosesnya biasanya relatif cepat dan terlihat menggiurkan. Tapi pinjol ilegal memiliki bunga yang sangat mencekik dan cara penagihan yang tidak manusiawi. Kalian bisa terjerat hutang yang terus membesar dan hidup dalam teror penagih hutang. Bahkan, jika pinjaman itu dari pinjol legal pun, kita harus tetap berhati-hati. Jangan mudah tergoda untuk berhutang demi hal-hal yang tidak produktif, apalagi untuk kebutuhan konsumtif, seperti membeli barang-barang yang nggak penting, hanya ingin gaya doang, dan sebagainya. Berhutang itu hanya bisa dimaklumi untuk hal-hal yang betul-betul mendesak dan produktif. Misalnya aja untuk beli rumah, atau untuk modal usaha yang memang sudah direncanakan. Sebelum memutuskan untuk berhutang,
Coba cari cara lain untuk mendapatkan hutang. Misalnya aja pinjam dari keluarga atau teman terdekat, atau jual barang-barang yang tidak terpakai. Karena berhutang itu seperti meminum racun sih. Pada akhirnya itu hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Tips yang kelima adalah jangan mengejar gengsi. Hidup di era sosial media, seringkali kita merasa tertekan karena melihat orang lain kok kayaknya lebih kaya, lebih sukses. Kita jadi ingin punya barang-barang bagus, ingin liburan juga, ingin jalan-jalan ke tempat yang gaya, ingin makan di tempat mahal hanya karena ingin seperti orang lain. Padahal ya itu hanya mengejar gengsi doang. Gengsi itu mahal dan tidak akan membawa kalian kemana-mana. Malah, gengsi itu hanya akan membuat kalian semakin miskin. Mencari teman atau validasi dari orang lain dengan cara mengejar gengsi itu nggak ada ujungnya. Karena teman sejati itu semestinya tidak menilai kalian dari seberapa banyak uang yang kalian miliki atau barang apa yang kalian pakai. Mereka akan menerima diri kalian apa adanya karena ganti teman itu lebih murah daripada berusaha terus-terusan memenuhi standar sosial yang tidak ada habisnya. Fokuslah pada diri sendiri, hemat uang kita, dan investasikan untuk hal-hal yang produktif. Lalu, bangun hidup yang betul-betul kalian inginkan, dan bukan hidup yang sekedar mengejar ingin seperti orang lain. Dengan begitu, kalian bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, dan bukan hanya kebahagiaan semu yang hanya bertahan sesaat. Tips yang keenam adalah cari uang sampingan yang halal dan realistis. Mungkin gaji atau penghasilan utama kita belum cukup. Nah, ini adalah saatnya kita berpikir kreatif. Carilah peluang untuk mendapatkan uang tambahan. Bisa dengan menjual makanan ringan, jadi reseller, atau menawarkan jasa sesuai keahlian kalian di dunia maya. Apapun itu, pastikan itu adalah pekerjaan yang halal dan bisa kalian lakukan dengan integritas tinggi. Jangan malu untuk memulai dari hal yang kecil. Bisa jadi hasilnya nggak langsung besar, tapi setiap rupiah yang kalian dapatkan adalah hasil keringat sendiri dan sangat berharga. Jadikan ini sebagai proses pembelajaran dan bangun etos kerja yang kuat. Siapa tahu, pekerjaan sampingan ini bisa berkembang menjadi bisnis utama kalian di masa depan. Manfaatkan juga teknologi. Kalian bisa jualan di e-commerce, atau jadi freelancer di situs-situs online, atau di waktu luang jadi driver ojek online. Ada banyak cara kok untuk menghasilkan uang dari internet. Kuncinya adalah kemauan untuk mencoba dan tidak mudah menyerah. Tips yang ketujuh adalah kendalikan pengeluaran. Kita harus tahu kemana saja uang kita pergi setiap harinya. Karena banyak dari kita yang tidak sadar bahwa pengeluaran-pengeluaran kecil itu kalau dikumpulkan jadinya besar juga. Misalnya untuk beli kopi, untuk jajan, dan sebagainya. Mulailah membuat catatan pengeluaran, entah itu di aplikasi atau di buku. Dengan mencatat, kalian bisa melihat pengeluaran mana yang penting dan mana yang sebetulnya masih bisa dikurangi. Prioritaskan kebutuhan pokok, sisihkan uang untuk tabungan, baru gunakan sisanya untuk hal-hal lain. Ini mungkin terasa sulit di awal, tapi kebiasaan ini bisa sangat membantu teman-teman untuk mengelola uang dengan lebih bijak. Mulai sekarang, latih diri kita untuk bilang tidak pada godaan-godaan kecil yang bisa menguras dompet. Tunda keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak benar-benar kalian butuhkan. Uang yang kalian hemat hari ini bisa menjadi modal untuk masa depan kalian. Dan tips yang kedelapan adalah tambah keterampilan baru. Salah satu investasi terbaik adalah berinvestasi pada diri sendiri. Kalau kalian merasa penghasilan kalian kok seperti macet atau mandek, mungkin saatnya kalian meningkatkan nilai diri kalian di pasar kerja. Ada banyak cara untuk belajar hal baru. Misalnya dengan ikut kursus online, atau ikut pelatihan di komunitas, atau nonton tutorial YouTube. Cari cara deh untuk meningkatkan ilmu kita. Pilih keterampilan yang sedang dibutuhkan di dunia kerja. Misalnya aja belajar bagaimana cara memanfaatkan AI, atau belajar desain grafis, atau bahkan mempelajari keterampilan menjahit atau memasak. Dengan keterampilan baru, teman-teman bisa punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau bahkan memulai usaha sendiri. Jangan pernah berhenti belajar karena dunia itu kan memang terus berubah. Keterampilan yang relevan hari ini bisa jadi tidak relevan lagi di besok hari. Terus asah diri dan jadilah pribadi yang adaptif. Ilmu dan keterampilan yang kalian miliki itu adalah aset yang sangat berharga untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tips yang kesembilan adalah mulai menabung sekecil apapun itu. Menabung itu bukan hanya soal berapa banyak uang yang kalian sisihkan, tapi juga soal membangun kebiasaan. Meskipun katakanlah kalian hanya bisa menabung 1.000 atau 2.000 per harinya, lakukan. Latih diri kita untuk menyisihkan uang secara rutin. Karena meskipun uang-uang receh itu kayak kecil, tapi kalau dikumpulkan ya bisa jadi besar juga. Tabungan ini bisa jadi dana darurat kalau ada hal-hal yang tidak terduga, seperti sakit atau butuh biaya perbaikan kendaraan, atau kena PHK dan sebagainya. Punya dana darurat bisa membuat kita lebih tenang
dan tidak mudah terjerat hutang saat ada masalah. Setelah punya tabungan darurat, teman-teman bisa mulai menabung untuk tujuan lain, misalnya untuk modal usaha. Jadikanlah menabung sebagai prioritas utama. Ingatlah bahwa salah satu cara untuk keluar dari jebakan kemiskinan adalah dengan memiliki cadangan uang. Tips yang ke-10 adalah mulai berinvestasi secara rutin meskipun kecil. Kalau kalian sudah punya kebiasaan untuk menabung, langkah selanjutnya adalah belajar berinvestasi. Investasi ini bukan hanya untuk orang kaya. Zaman sekarang banyak kok instrumen investasi yang bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil, bahkan puluhan ribu rupiah. Contohnya aja reksadana, emas, atau saham. Investasi itu seperti menaruh uang kita di tempat tertentu supaya mereka bisa bekerja dan berkembang dengan sendirinya. Mungkin teman-teman berpikir, uang saya kan masih sedikit, buat apa investasi? Jangan salah. Kekuatan utama dari investasi adalah konsistensi dan waktu. Dengan berinvestasi secara rutin meskipun sedikit, dalam jangka panjang, uang teman-teman masih punya peluang untuk tumbuh dan berlipat ganda karena efek compounding interest atau bunga berbunga. Uang 100.000 yang diinvestasikan secara rutin setiap bulannya selama 10 tahun bisa menjadi jutaan bahkan puluhan juta. Makanya, mulai sekarang dan jangan ditunda-tunda lagi. Mulai aja dari instrumen investasi yang paling mudah dipahami dan risikonya rendah. Coba belajar pelan-pelan, tapi jangan sampai ketakutan membuat kalian tidak melangkah sama sekali. Investasi adalah jalan untuk membuat uang kalian bekerja lebih keras dan bukan hanya mengandalkan kerja keras dari diri kalian sendiri. Dan tips yang ke-11 adalah membangun jaringan positif. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya, cobalah bergaul dan berteman dengan orang-orang yang punya semangat positif, yang suka bekerja keras, dan punya tujuan hidup yang jelas. Hindari lingkungan yang bisanya hanya bergosip, mengeluh, atau cuma nongkrong gak jelas, atau hindari juga lingkungan yang malah mengajak kalian melakukan hal-hal negatif seperti berjudi atau berhutang hanya untuk gaya hidup. Jaringan yang baik itu bisa membuka banyak pintu. Misalnya aja kalian bisa mendapat informasi soal lowongan pekerjaan, peluang usaha, atau mereka bahkan bisa memberikan nasihat yang bisa membimbing kalian menjadi lebih baik. Jangan malu untuk berbagi cerita dan minta saran ke orang-orang yang tepat karena pengalaman mereka bisa jadi berharga untuk kita. Makanya, pilihlah teman dengan bijak karena teman-teman yang baik bisa mendukung kita untuk semakin maju dan bukannya malah menertawakan dan menghambat kemajuan kita. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!